4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi-pagi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang surat Al-Kahfi. Wala yusrik fi ibadati rabbih ahada. Untuk bertemu kepada Allah, kita harus mengamalkan amalan soleh. Terus kemudian kita harus wala yusrik fi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan. Yang dimaksud dengan wala yusrik fi ibadati dalam artian kita adalah sholat, salah satunya. Terus bagaimana, pertanyaannya bagaimana kalau kita itu tidak sholat? Bisakah kita itu bertemu dengan Allah? Artinya sholat 5 waktu. Yang kedua, orang yang bertemu kepada Allah yang satu dengan yang lain, bisakah yang satu dengan yang lain itu mengetahui? Artinya Gus Mohlason bertemu dengan Allah, saya sudah pernah bertemu dengan Allah, bisakah saya tahu kalau Gus Mohlason itu bertemu kepada Allah? Atau bisakah Gus Mohlason ini tahu kalau saya sudah bertemu dengan Allah? Karena apa? La ya'riful wali illal wali. Jadi pertanyaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing kula tanglet niku ya napa carane kita niku antara kebutuhan jasad dan cara kita tetap menuju ke Allah itu bisa seimbang. Mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika saat yang dibutuhkan jasmani dengan rohani itu ada keseimbangan, tidak bertolak belakang? Tentunya kita harus mengikuti jalur wasilun bukan majdubun. Saged kula gosok nggih. Cara untuk sampai pada Allah ruhaniyah itu ada 2 sistem. Ada sistem wasilun, ada sistem majdubun. Apa itu wasilun? Dari bawah ke atas. Artinya, apa hukum syariat itu tidak ditinggalkan. Ya. Justru ketika saat hukum hakikat dijalankan itu di tengah-tengah syariah. Contoh. Salat 5 waktu, hafidu ala sholawah ay al maktubah. Ini kan kewajibannya jasmani toh Pak. Ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika azan sudah datang, wajib jasmaniah kita lekas mandi, minimal ndak minimal wudu, ya tak? Pakai baju yang suci, kemudian itu jasmani. Cuman ayatnya itu tidak wassalawah, hanya wassalawah. 2, 3, 8, 2. 2 surat kedua berarti Al-Baqarah. 238 ayat. Di situ dikatakan hafidu, jagalah.
alas sholawah ay al maktubah, sholat 5 waktu itu. Lalu was sholatil wusta, ada wawu ataf, wawu penyambung. Was sholatil wusta ay as sholatir ruh, ahad. Was sholawah itu berarti jamak. Was sholatil wusta, al wusta, was sholah itu adalah ahad, berarti ruh. Artinya ketika jasmani dituntut kewajiban secara syariat laksana, berlakunya hukum hablum minan nas, ruhaniyah was sholatil wusta harus jalan. Wassolatil wusta harus jalan, ruh harus ikut sholat. Sholatir ruh itu diterangkan di dalam hukum hakikat nuju ma'rifat, tidak diterangkan di dalam syariat. Nah, ketika ruh itu derek sholat, mengikuti sholat secara syariat, ruh pasti akan bisa menghadapkan wajahnya pada Allah, alias khusyuk. Baru ini ada keseimbangan syariat dengan hakikat. Inilah yang dimaksud wasilun. Oke, di luar sholat jasmani kita lebih-lebih seorang ayah berkewajiban mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bekerjalah kita. Rasulullah tidak melarang kita bekerja, bahkan mewajibkan secara syariat. Lebih-lebih seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya wajib memberikan nafkah terhadap seorang istri, anak. Berarti kita harus kerja. Kita mendapatkan uang dari unsur manapun silahkan, bekerja di laut, bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai petani, bekerja sebagai pejabat, silahkan sepanjang tidak ada riba di situ. Halalallahul bai' wa harramar riba. Udah, kalau kau jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa. Lah ngoten nggih? Bang Haji Roma Irama. Jadi petani. Lah ngoten nggih? Apapun. Lah, di saat kita itu jasmani melakukan pekerjaan, Allah di situ ada enggak? Jelaslah. Wong Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir. Setiap masalah awal dan akhir itu ada Allah. Hanya Allah yang menguasai. Ketika kita bekerja, di situ mulai berangkat sampai pulang, itu Allah yang melayani kita. Lakukan ruhaniyahmu untuk sholat di situ, menghadap padanya. Tentunya harus melepas sifat basariyah. Itu caranya Pak Bu. Berarti jenengan harus wasilun. Terus kalau majedubun ini dari atas ke bawah, maksret. Biasanya secara hukum syariat itu nggak dipakai. Jasmani hablum minan nas nggak begitu dipakai. Dia tinggalkan yang namanya sosialisasi terhadap masyarakat. Biasanya kita itu ikut kumpulan RT, RW, yasinan, tiba nggak mau. Biasanya, mohon maaf loh Pak ya,
kita itu selalu berjamaah di masjid musola. Lah, mereka yang melakukan majtubun, tinggalkan itu semuanya. Akhirnya di tengah masyarakat resiko mboten? Resiko. Ya. Kecuali tidak apa? Tidak ngetok menungso, apa tidak ngetok menungso? Tidak kelihatan manusia mana? Ya sana jenengan ke alas. Ke hutan, alas Purwo, alas apa ini Pak yang kita? Udah. Di situ gembul monyet, gembul ular, gembul apa? Gitu. Lah, kita tinggalkan semuanya urusan-urusan masyarakat itu. Itu majtubun. Lah, pertanyaannya, salahkah mereka yang lewat majtubun? Nah, ini pertanyaan. Jujur saya katakan, saya tidak berani menyalahkan. Nggak berani. Karena apa? Pedoman saya harus mengembalikan siapa yang memperjalankan beliau itu di jalan itu. Allah lagi bagi saya. Cuman kalau saya melihat bagaimana Rasulullah wasilun, monggo. Tapi walaupun saya mengajarkan lewat jalur Rasulullah, lantas jenengan memilih ketika saat praktek untuk menuju pada Allah nyempal. Artinya nyempal memakai sistem majtubun. Saya tidak menyalahkan. Cuman kalau boleh saya mohon, kalau boleh nggih, saya mohon jangan di tengah masyarakat. Kita harus mengasingkan diri di tengah hutan. Boleh kita itu di tengah tegalan, silakan. Monggo. Nah, terus makannya bagaimana Gus? Loh, kalau majtubun gak mikir. Paham ya? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Nanti kalau saya pengen berak di mana? Nggak ada seperti itu. Dan seperti anak kecil kalau Pak, kepingin pipis di depan rumah, ya langsung pipis. Kan nggak malu, ya tak? Majtubun. Orangnya namanya jadab. Ya, orangnya perbuatannya itu adalah jadab, orangnya majtub. Nah, di situ. Ya seperti itulah gitu. Bapak Ibu, jadi niku wau nek jenengan tangklet bagaimana mensinkronkan, menseimbangkan antara hukum syariat dan hukum hakikat. Jawabannya kita harus lewat jalur wasilun. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang katanya Pak Yai tadi, ayat 5 Ankabut, mangkana yarju liqa Allah fa inna jalallahil atin wa wasamiul alim. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah yang akan Allah berjanji untuk menemuinya. Wasamiul alim, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Bagaimana caranya untuk bertemu? Pak Yai mohon diterangkan. Dengan yang kedua, tadi Pak Yai berkata, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sedangkan fattabi'uni itu adalah harus mengikuti tingkah laku Kanjeng Nabi. Kayaknya seperti Isra dan Mi'raj. Harus juga diikuti. Fattabi'uni. Yang ketiga, pertanyaannya terakhir, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimi sholata li dzikri. Salat itu kan agar diterima dengan Allah
harus dizikri, harus diingat kepada Allah. Bagaimana caranya untuk ingat kepada Allah kalau tidak mengetahui sebelumnya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, 3 pertanyaan. Bagaimana caranya kita bisanya bertemu pada Allah? Kita mengacu pada surah Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan. Yang kumaksud amalan sholihan itu konteksnya adalah ruhaniyah. Kalau kacamata syariat jasmani. Harus melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Tapi kalau konteksnya ayat itu ruhaniyah, amalan sholihan itu ruhaniyah, harus selalu berzikir pada Allah. Rasulullah diajarkan Allah bagaimana cara berzikir sehingga beliau selalu ruhaniyahnya, hatinya berzikir pada Allah. Dituangkan hal itu di dalam surah Al-Insan 25-26. Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore ingatlah terhadapku, ingatlah padaku. Berhubung saya memakai kacamata hakikat, maksud ingat itu adalah sadar diri. Ruhaniyah ini lewat iman, rasa bahwasanya semua yang berkehendak, semua yang berperan, semua yang segala-galanya hanyalah Allah. Itu harus meresap di dalam hati kita. Itulah namanya falyamal amalan sholihan. Falyamal, maka lakukanlah amalan satu amalia sholihan kang bagus, yang baik. Siapapun ruhaniyah kalau sudah duduk di wilayah ini, mohon maaf, mesti akan jauh sifat-sifat yang dilarang Allah. Hasud, riya, takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Akan terhindar dari itu semuanya. Ini Pak, hati ada tetangga yang mendapatkan rezeki, sekalipun tetangga itu telah menyakiti kita, kita tidak akan hasud hati kita, karena sibuk melihat semuanya Allah. Nggak akan sakit hati ini, karena kita sibuk melihat semuanya. Yang melayani baik diri kita maupun tetangga kita adalah Allah. Nggak akan hasud. Tapi coba, kalau rohaniyah belum duduk di wilayah itu, tetangga kita yang asalnya itu entah gara-gara apa ya Pak ya, akhirnya kita tengkar. Setelah bertengkar, mesti nggak enak-enakan. Ketika tetangga kita dapat musibah, banggalah kita. Mesti, kualat saya, gitu ya kadang-kadang ya. Tapi ketika saat tetangga kita mendapatkan rezeki dari Allah, sakitlah kita. Estu Pak, ini manusiawi ya Pak ini. Dorongan nafsu itu pasti seperti itu. Ditanamkanlah sifat hasud, iri, dengki terhadap kita. Karena rohaniah kita itu tidak duduk di wilayah ma'rifatullah. Udah, satu. Yang nomor 2, bila mana kau ingin bertemu Allah, iki Quran, wala yusyrik, jangan pernah kau menyekutukan Allah dengan apapun yang maha ahad ketika saat kau beribadah. Berarti beribadah tadi apa? Falyamal amalan soleh. Solihan itu lupa lepasan keakuan kita yang
hatinya merasa bisa. Contoh, ini contoh. Saya Pak, nggak usah orang lain lah, saya sendiri. Saya lebih suka mencontohkan diri saya sendiri. Tanda kalau saya dikuasai sifat basariyah, pasti ilmu yang kudapatkan ini saya akui, sehingga kefahaman itu mesti kuakui. Sampai tingkatan apa yang kuucapkan itu kuakui sumbernya dari saya. Kalau seperti ini Pak terus, mesti ujung-ujungnya materi atau non materi. Buka di dalam kitab hikam. Buka di dalam kitab hikam. Bagi orang-orang manakala belum lepas rantainya nafsu dalam diri kita lewat sifat basariah itu, jangan harap kau bisa sampai pada Allah. Kalau seperti itu pasti semuanya kau akui. Kalau sudah kau akui, kau seperti khimar yang berjalan memutarkan gilingan gandum. Tahu gilingan gandum Pak? Gandum digiling, ini dikasih kayu ini disambungkan ke lehernya khimar untuk memutar mesin ini. Dari sini nanti ke sini lagi, sini lagi itu dah. Sama Pak. Kita melakukan. Ini kacamata hakikat loh ya, bukan syariat. Kalau kacamata syariat memang nggak apa-apa karena proses kita. Kita melakukan sholat, zakat, puasa, haji, apapun, bila mana tidak didasari hati makrifat pada Allah. Secara kacamata hakikat, zong. Tahu zong? Kayaknya ini bekal akhirat lagi tuh Pak nggih. Secara hakikat dikasih tahu, nanti kau tidak bisa mendapatkan apa-apa yang katanya itu akhirat, tapi jebulnya dunia lagi. Kok bisa? Oke. Saya katakan dunia selain Allah. Saya katakan akhirat itu hanya Allah. Gini. Aku waktu sholat, zakat, puasa, haji, itu masihkah ada karena ingin dilihat orang? Oh, sudah tidak ada. Oke. Apakah di situ masihkah kita karena pahala atau kewajiban atau surga? Udah. Ini pasti terjadi bagi ruhaniyah saya yang belum mengenal Allah di dalam wilayah makrifat Allah. Pasti seperti ini. Padahal Rasulullah sudah menegaskan apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, ukurannya sah dan tidaknya satu perbuatan adalah kembali kepada niat. Innama a'malu binniat. Dikatakan semua pasti ditutup lillahi karena Allah. Tapi di situ aku masih muncul karena pahala, karena surga. Ini non materi. Lah materi, lah ini ada kaitannya dengan finansial atau apapun. Jadi ukurannya saya ngaji harus ditarif segini. Ini finansial. Karena apa? Dalam diriku, lah aku dari sana ke sini, aku ya pakai mobil, aku pakai bensin, aku pakai tenaga, ilmu juga, semuanya aku akui. Itulah nanti akan jatuhnya karena finansial atau materi. Oke lah Pak, terlepas materi. Oke, gak karena materi, non materi. Apa? Biar nanti aku banyak yang mujarek. Iki non materi. Ini pun salah miturut kacamata hakikat. Bapak Ibu, apa sebab? Kuncinya cuma satu.
saya belum di wilayah makrifat Allah. Oleh sebab itu, sayukjanya ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Ketika apapun aktivitas yang terjadi pada beliau, ruhania beliau di wilayah makrifat Allah. Makanya berani mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Seperti ini. Wis. Nggak ada materi, nggak ada non materi, dan lain sebagainya. Makanya ketika saat jamaah itu ada yang mengadu pada saya, Pak, Gus, hutangku banyak, masalahku banyak, terus solusinya bagaimana? Nah, sebetulnya itu jawaban sing cospleng itu namun gini, Pak. Udah, fokuskan zikir sirul asrar dan fana'ul dzikri. Gak usah kau urusi masalah ini. Kalau kau sudah memfokuskan ini, maka ini lo kita dewe. Karena ini yang mengatur adalah Allah. Artinya sebesar apapun masalah Anda, jikalau kau serahkan pada Allah, Allah yang menjalankan, nggak ada kata mungkin, Pak. Pasti akan selesai. Cara bagaimana Allah menyelesaikan mudah saja. Tidak harus lewat jenengan disauri, enggak. Bisa jadi Allah mengutus utusannya yang lain. Bisa jadi Allah menutup hatinya seseorang yang ngutangin jenengan, membebaskan jenengan. Cara Allah segala cara. Yang penting serahkan semua masalah pada Allah. Gus, garwa kula pun setahun iki minggat. Anak-anak itu selalu mencari-cari, Gus, ditolong bagaimana caranya istri saya yang kembali. Mudah, serahkan semuanya itu pada Allah. Satu sisi fokuskan kau zikir untuk makrifat pada Allah. Udah itu aja. Nanti biar diselesaikan Allah. Kalau kita sudah punya iman, semuanya itu yang mengatur Allah. Kalau nggak ada punya iman itu, pasti akalnya, Pak, yang maju. Kalau kita utang uang, harus bayar uang dari kita sendiri, akal. Wes gini aja, tak kasih contoh. Jenengan bekerja di lokalisasi sebagai, wes terserahlah sebagai opo. 1 bulan bayaran sampean 10 juta. 10 juta. Hitung-hitung kebutuhan rumah tangga Anda itu menghabiskan seluruhnya 1 bulan, anak sekolah, makanannya, kosnya. 10 juta masih turah 200.000. Iki cara akal hitung-hitungan, Pak, ya. Terus saya kasih tahu, Pak, sampai tinggalkan pekerjaan itu. Sampai mau nggak saya kasih kerjaan? Kerjaan apa? Bersih masjid. Terus bayarannya 3 juta atau 1,5. Mau nggak sampean? Ayo ngomong. Akal mesti jawab, nggak mau, Pak. Gak cukup karena 1 bulan saya itu hampir 10 juta. Penghasilanku hanya 10 juta. Satu sisi kita tidak sadar, semua itu Allah akan menyelesaikan. Mohon maaf loh, Pak. Akal mesti jawab, tidak mungkin mau. Tidak mungkin. Tapi coba kalau iman yang jawab, beda, Pak. Beda. Tidak semua orang bisa iman yang seperti itu, Pak. Intinya, kalau kita imannya sudah pada Allah saja, ya, sudah serahkan semuanya. Sibukkan hatimu berzikir. Ini cara untuk kita bisa sampai bertemu liqa pada Allah. Dan fungsi daripada fal ya'mal amalan sholihan, dan yang kedua tidak menyekutukan Allah adalah melepaskan ikatan-ikatan nafsu, rantainya nafsu dalam ruhaniyah itu, Bapak Ibu. Itu lakukan mulai pagi sampai sore, malam pun juga begitu.
Pun satu. Nomor dua, apa tadi Pak? Ayo tukang nulis tadi loh, ya apa? Lupa saya. Pertanyaan nomor dua, ada 3 pertanyaan tadi Pak. Oh ya, kul in kuntum tuhibbunallaha. Lah, harus mengikuti Rasulullah. Isra Mi'rajnya harus wajib. Mana bentuk Isra Mi'raj jenengan? Ayo, inilah Pak yang kumaksud fal ya'mal amalan sholihan, jenengan khalwat. Tapi jangan ngomong di tengah umum, di tengah MUI, aku Mi'raj. Jangan, nggak benar. Kita harus mengatakan khalwat. Apa sih khalwat? Meninggalkan atau menyepikan ruhaniyah dari selain Allah. Kita harus khalwat. Al-Insan 2526. 26 Allah katakan wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Wa minal laili, separuh daripada malam lakukan khalwat, uzlah, zuhud. Nah, terserah jenengan derek torikoh mana, silakan. Jujur Pak, kami kalau berobitoh, berwasilah, saya simpel mawon. Wasilah saya cukup khususan semua kekasih Allah Al-Fatihah. Nggak pernah aku sebut nama satu enggak. Atau sanad-sanad bin, tidak pernah saya. Cukup saya mengatakan khususan semua kekasih Allah, baik yang hidup maupun yang sudah mati secara fisik. Allah tidak bodoh, Allah tahu semuanya. Maksud itu semua supaya kami tidak menghadap makhluk, tidak muja, tidak muji, bahkan tidak menyembah terhadap makhluk. Sebab fungsi dan tujuan kita solo di dalam tarikah ya, si salib, atau kita khalwat menghadap Allah, bukan menghadap makhluk. Satu. Nomor dua, tentang robitoh. Robitoh Pak, niku terserah urusan jenengan. Jenengan robitoh, apa sih robitoh? Pertama menghadirkan wajah, ya. Wajah siapa terserah. Kalau saya sendiri menghadirkan wajah Allah, dasarnya ada di surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Itu dasar saya. Jadi saya nggak pernah menghadirkan wajahnya sang guru mursyid, baik di dalam syariat atau thariqat, bahkan hakikat, nggak pernah. Saya harus menghadap terhadap wajah Allah. Di mana wajah Allah? Di depanmu itu. Karena tujuan saya itu ketika solo menuju wusul pada Allah. Lantas ada yang menghadirkan wajah makhluk. Oh, itu terserah. Saya nggak berani Pak menghadirkan wajah makhluk. Karena Rasulullah sendiri sudah diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat yang tadi 110 terkait menuju bertemu Allah. Bagaimana Rasulullah diingatkan? Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah makhluk sama dengan kau. Itu Rasulullah. Berarti artinya substansi daripada ayat ini bagaimana? Rasulullah itu Pak nggak pernah mengajarkan terhadap umatnya pada saat itu untuk berobitoh terhadap beliaunya. Tidak boleh para sahabat memujakan, bahkan menyembah, memuji, memuja, bahkan menyembah pada beliau. Tidak. Maksud daripada innama, sesungguhnya, innama ana, sesungguhnya saya, iku adalah basyar, manusia, mislukum, sama dengan kau. Oleh sebab itu
jangan puja saya, tapi pujalah siapa yang aku puja. Itulah Rasulullah. Saya langsung mengikuti sana, saya tidak akan percaya pada siapapun yang keluar dari itu. Makanya saya berobitoh itu langsung pada Allah, tidak terhadap siapapun. Di mana Allah? Gak jauh, Pak. Gak jauh. Gak jauh. Boleh sampai sanjang thariqah mutasil. Tapi saya kalau tanya Gus, thariqah sampai apa? Semuanya aktivitas iku jadikan thariqah. Thariqah lah jalan toh, Pak. Thariqah ikut jalan, sholat ikut jalan, jenengan ngaji ya jalan, makan ya jalan. Di situ ada Allah enggak? Allah menghadapkan fasilitas berupa jalan, bukan jaran loh ya, jalan itu untuk bertemu Allah. Tergantung jenengan bertemu siapa. Sak kerso jenengan. Saya pernah jadi korban, Pak, mulai tahun 76. Mohon maaf loh ya. Yang mengajari saya berobito ya abah saya sendiri dulu itu. Bayuh medite setengah mati. Itu hubungan orang tua dengan anak. Pada saat itu saya katakan meleki itu apa? Karena saya belum tahu jawabannya. Ketika sudah tahu jawabannya, apa beliau mengatakan? Mukhlas, kau biar tahu riyadhah soro bagaimana birriyadhati wal adhkar. Biar sregep riyadhah, biar sregep zikir. Oh gitu ta. Aku timbul pertanyaan, lah kalau belum sampai ketemu Allah terus mati bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Enak sederhana ya. Lihat surat Al-Ankabut ayat 5. Ya Allah sendiri. Wa qala aidan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitu dulu itu. Karena memang belum tahun 2014. Kalau 2014 sudah Pak, semua masyayikh enggak menutupi Pak, dibuka floor. Kitab telesnya itu sudah dibuka. Kitab telesnya sudah dibuka semuanya. Al-Qur'anul Qadim dibuka udah. Tapi nggih tasik dikek ngene. Wis. Jadi kita harus melakukan mi'raj. Mi'raj itu apa? Munggah. Perjalanan ruhaniyah menuju dan bertemu Allah. Kalau Rasulullah mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Inilah dijadikan khilaf terhadap ulama. Ada yang mengatakan biruhin faqat, hanya ruhnya saja. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, beserta jasadnya. Mungkin jenengan waktu kholwat ada yang mengalami mumbul. Berarti sak jasate. Sak jasate. Udah, gak usah dikhilafkan. Karena semuanya yang memperjalankan adalah Allah. Pernah Pak, saya itu ditanya, Gus, yang benar makalah yang mana? Jasadnya saja, apakah? Ruhnya saja, apa sekalian jasadnya? Saya jawab, semua benar. Nggak terima. Kalau nggak bisa jawab, gak jawab Gus. Enggak, saya jawab semuanya benar. Walaupun khilaf, semuanya benar. Dari sisi mana saya katakan benar? Dari sisi Allah. Yang memperjalankan berhujjah, jasadnya saja siapa? Ruhnya saja siapa? Sekalian jasadnya siapa? Saya sibuk melihat Allahnya. Sama dengan gini loh Pak. Benar mana sholat subuh pakai kunut ambek enggak? Saya menjawab keduanya benar. Karena saya sibuk melihat Allah. Yang memperjalankan pakai kunut ya siapa? Yang memperjalankan gak pakai kunut ya siapa? Gitu aja kok repot. Sama kemarin hari raya itu loh Pak. Yang ikut hisab Jum'ah. Yang ikut ru'yat itu adalah
Gus, mana yang benar? Keduanya benar. Saya bilang gitu. Kok bisa? Iya. Siapa yang memperjalankan hari raya Jumat? Kalau imanmu berjalan Allah, pasti nggak pernah menyalahkan. Hisab itu gini tuh Pak. Ada istimewa. Itu garis lurus gini Pak. Itu namanya istimewa. Jatuhnya di tanggal 29 Ramadan. Katakan ini matahari. Ini bulan. Ini bumi. Disebut istimewa itu semua baik matahari, bulan, bumi satu poros. Nol. Matahari, bulan, bumi. Ketika sudah lepas istimewa, matahari kan surup Pak ya. Maghrib nih loh. Matahari asine nek bahasane sing muter iku iki. Bukan iki lah ngoten nah. Cuma bahasa kelihatannya secara mata sing surup seperti matahari. Wis, aku ngomong umum aja. Ketika ini surup, bulan ini entah 0, persen derajat mesti muncul. Cuman kemunculannya itu kadang bisa, ini urusan derajat ya, bisa dilihat lewat teleskop, ukurannya itu berapa derajat atau gimana. Nah, pada saat itu kemarin nggak bisa dilihat berbagai faktor. Apa faktornya? Bisa jadi cuaca tidak mendukung. Akhirnya tidak kelihatan ketika matahari minslep, tahu minslep ya? Surup, otomatis di garis istimewa ini muncul yang bulan. Entah berapa derajat. Ini hisab, hitung-hitungan itu wis mesti. Lah, hadis Rasulullah itu mengatakan manakala kau tidak bisa melihat bulan, lengkapi sempurnakan 30 puasanya. Tapi hisab mesti 29. Sama halnya gini Pak. Dulu Pak, sebelum kita ada jam, itu kalau kita menandai zuhur nggih. Zuhur itu kan di depan masjid itu ada besi gini ya. Nanti matahari kalau waktu istiwa ini nggak ada bayang-bayang, ya. Tapi kalau sudah keluar ke sini, bayang-bayangnya ada di sini. Ini berarti walaupun belum 6 atau 5 derajat, itu orang dulu mengatakan sudah manjing. Manjing itu berarti boleh sholat nggak? Boleh. Berarti awal sholat, waktu sholat duhur sudah masuk. Itu gaya dulu ketika kita mencari waktu yang tepat seperti pakai hisab. Berarti mereka yang pakai hisab gak salah, karena hisab gak pernah salah. Hitung-hitungan. Ada kitabnya ilmu falah, ya tak? Dan di situ juga nggak ngawur. Nah, yang pakai ru'yat itu pemerintah punya alatnya. Hujahnya, hadisnya juga jelas. Jadi kemarin itu saya ditanya mana yang benar. Dua-duanya benar. Udah. Kalau dua-duanya benar, berarti nggak ada yang disalahkan. Kita akan bisa tidak menyalahkan manakala kita duduknya di makrifat Allah baru bisa. Kalau nggak itu Pak, yang pakai hisab metenteng nih menghina yang pakai
ru'ya. Begitu juga yang ru'ya. Kan Indonesia Raya itu kan harus ketuhanan yang Maha Esa pertama, dikedepankan keesaan biar nggak bertengkar. Begitu. Oke, jadi kita harus juga melakukan mi'raj, Pak. Apa mi'raj kita? Kholwat. Dasar kita di surah Al-Insan 25-26. Lalu yang nomor 3 pertanyaan adalah Surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Terus maksud Bapak pertanyaan tadi? Iya, maksud bagaimana untuk lidzikri? Fa'budni wa aqimi shalah lidzikri. Jagalah salat itu semata-mata untuk mengingat aku, kata Allah. Lah, bagaimana caranya kita sholat itu bimakna lidzikri. Zikir secara syariat beda, Pak, pengertiannya secara hakikat. Kalau zikir secara syariat la ilaha illallah diucapkan di lisan, yang disebut sebagai zikir secara jahri, ya. Oke. Naik satu tingkat di thariqah. Zikir di dalam thariqah muncul la ilaha illallah, di situ akan diajarkan muncul zikir sirri atau ismudzat, diucapkan dalam hati. Oke. Naik ke hakikat la ilaha illa anta, di situ akan melahirkan namanya zikir sirrul asrar. Lah niki yang akan masuk pada target surat Toha ayat 14, ya, ayat 14. Lidzikri, ingat. Yang dimaksud ingat itu bukan diucap. Secara istilah zikir adalah hati kita harus sadar, menyadari, merasakan, meyakini bahwasanya ketika Anda sholat itu lepasin keakuan kita di dalam sifat basariyah. Harus ingat yang memperjalankan jasmani atau ruhani itu hanyalah Allah. Hidup itu maksudnya lidzikri. Kuwi kudu eling yen kabeh apa sholat di dalam iki karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada keadaan apapun, tidak ada kekuatan apapun, datangnya cuman dari Allah. Disuruh ingat seperti itu. Mboten zikir Allah dalam hati, ndak, Pak. Secara istilah di sudut pandang hakikat. Kalau sudah ingatnya secara hakikat, maka bisa dipastikan akan bisa bertemu Allah dalam kemakrifatan di dalam sholat itu. Ini yang kumaksud makna secara Al-Quranul Qadim di dalam Al-Quranul Karim surat Toha ayat 14. Makanya lidzikri secara syariat ya la ilaha illallah. Secara thariqah zikir kita harus mengucap Allah dalam hati. Secara hakikat tidak sudah. Oke, ada lagi? 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi Bagi-bagi, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang surat Al-Kahfi. Wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Untuk bertemu kepada Allah, kita harus mengamalkan amalan soleh. Terus kemudian kita harus wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan. Yang dimaksud dengan wala yusyrik fi ibadati dalam artian kita adalah sholat. Salah satunya. Terus bagaimana, pertanyaannya bagaimana kalau kita itu tidak sholat? Bisakah
kita itu bertemu dengan Allah. Artinya sholat 5 waktu. Yang kedua, orang yang bertemu kepada Allah yang satu dengan yang lain, bisakah yang satu dengan yang lain itu mengetahui? Artinya Gus Mohlason bertemu dengan Allah, saya sudah pernah bertemu dengan Allah, bisakah saya tahu kalau Gus Mohlason itu bertemu kepada Allah? Atau bisakah Gus Mohlason ini tahu kalau saya sudah bertemu dengan Allah? Karena apa? La ya'riful wali illal wali. Jadi pertanyaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dan Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kau bisa bertemu Allah dikala waktu kau berak. Tidak harus di dalam waktu sholat. Serem Pak nggih? Serem. Jadi pertanyaannya tadi, apakah bisa orang yang tidak sholat itu bertemu Allah? Nah gitu dah. Sejak kapan kita membatasi kekuasaan Allah? Itu jawaban simpel saya. Ya. Sejak kapan kita membatasi kekuasaan? Bagaimana mungkin seorang pelacur bisa masuk surga? Hah? Pelacur. Udah satu. Yang nomor 2, la ya'rifu wali ilal. Itu maksudnya yang tahu Allah itu Allah. Jangan lantas kita seret pada makhluk. Keliru Pak, mohon maaf ya. Memang ada makalah yang tahu wali itu adalah wali. Kalau kita masuk masih membahas makhluk, nggak bisa Pak. Sebab yang bertemu Allah, yang melihat Allah itu adalah Allah. Lihat, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi makalah itu maksudnya yang tahu wali hanyalah wali, itu adalah yang tahu Allah adalah Allah. Udah gini, apa mungkin orang buta bisa melihat dia itu buta atau tidak? Bisa nggak? Umpama saya buta, apa mungkin saya bisa melihat Pak Haji ini buta atau tidak? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi kalau saya tidak buta, akan tahu Pak Haji ini buta atau tidak. Paham nggak maksud saya? Mohon maaf, yang disebut orang buta adalah orang yang belum kembali pada Allah. Orang yang masih ada sifat basariyah pengakuan, berarti makhluknya masih berlaku. Itulah orang buta. Yang disebut orang yang tidak buta adalah orang yang sudah kembali pada Allah, berarti pada asalnya kita tidak ada, kembali tidak. Terus yang ada siapa? Allah. Hidup, berarti yang melihat Allah sendiri. Jujur Pak, kalau muncul manusianya nggak bisa Pak. Tahu jenengan wis ketemu Allah apa enggak? Saya nggak tahu. Karena makhluknya masih muncul. Kalau makhluknya sudah gak muncul, ini yang benar. Jadi maksudnya wali bukan makhluk, tapi maksudnya wali adalah Allah. Kita pandangan manusia wali kan makhluk tuh Pak. Makhluk. Memang prosesnya wali jamak dari aulia, ya, para kekasih Allah. Berarti kalau kita bicara kekasih, berarti kan makhluk kasihan. Makhluk. Oke. Tandanya apa?
dia selalu anikbudullaha wastanibut taghut. Oke, kita masih mandang makhluk. Coba sampai tanya yang bersangkutan, makhluknya ada nggak? Mesti dia jawab, ana al-haq la fi jubati illallah. Itu statement al-halat, dengan sebab statement itulah dia hukum pacung, Pak, pada saat itu. Karena ditengarai oleh golongan ahli kitab, ahli hijab, menuduh al-halat ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan, sebagai Allah. Padahal pribadi al-halat dia sendiri sudah tidak ada. Jadi pasti, Pak, kalau Allah tahu, kalau bicara Allah loh ya, kalau bicara makhluk tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sudah kembali pada Allah apa enggak? Kita jangan terseret dari doktrin di dalam thariqah, Pak. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Karena itu di jalur mukasyafah. Jalur mukasyafah, jalur di mana penuh dengan karomah. Mohon maaf, saya korban puluhan tahun. Sungguh korban puluhan tahun. Jadi kami akan takabur dengan sebuah ilmu, takabur sebuah jabatan, takabur dengan sebuah kehormatan, Pak. Mohon maaf. Jadi untuk panjenengan mawon jangan ada korban berikutnya. Itu aja. Cuman saya bersifatkan tidak gandoli ya ndak. Cuman saya hanya mengatakan kalau bisa jangan. Jadi kalau menurut kami, Pak, pandangan hakikat la ya'riful wali ilal wali, substansinya itu pada Allah. Jadi bukan pada makhluk, begitu. Kalau kita melihat mukasyafah, jalur mukasyafah beda, Pak. Memang di jalur kasyaf niku bahkan akan tahu apa yang akan terjadi, begitu. Saged diterima, Pak? Oke. Barangkali ditambahi penguraian tadi kurang sempurna, monggo disempurnakan, begitu. Oke. Jadi mohon maaf, kami bukan berarti ingin terus, nggak mau terus, tapi mohon maaf dibagi, Pak ya. Ini besok pagi kami harus cabut ke Gresik. Ya, ada waktu yang lain ya. Terus penting? Oh iya bisa. Oke. Terus pundi, Bapak cukup nggih? Oke. Bapak Ibu hadirin sedaya, semua apa yang telah diberikan semata-mata dari Allah. Kami sebagai manusia hablum minan nas mengharapkan pada Allah, semoga apa yang telah diberikan dijadikan Allah sebagai satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.